Halo, selamat berjumpa lagi pada seri kuliah online. Topik kali ini adalah praktikum online. Pada video kali ini akan diuraikan secara tuntas bagaimana cara menggunakan multimeter digital. Sangat mudah, simple. Anda pasti bisa. Silakan simak dan ikuti video ini secara perlahan sampai dengan tuntas dan ikuti langkah demi langkah sehingga aman untuk multimeter Anda. Baik, kita mulai. Di sini ditampilkan 3 buah multimeter digital. Yang pertama adalah multimeter digital yang dilengkapi dengan beberapa tombol melalui selector switch. Kemudian juga yang kedua yang di bawah warna kuning juga sama. Yang membedakan mungkin ini adalah harganya. Ini relatif lebih murah daripada yang ini. Kemudian yang ini, yang agak besar, ini harganya relatif di tengah antara ini dengan ini. Pada saat ini mungkin nih harganya sekitar 500-an ribu rupiah per biji. Jadi kali ini kita membahas multimeter dengan tipe yang ini, di mana ada selector switch dan juga dilengkapi dengan tombol pemilihan ringnya. Baik, pada kali ini kita akan mulai multimeter digital yang dilengkapi dengan selector switch, di mana posisi ini, di mana ini berfungsi memilih atau menseleksi apa yang akan kita ukur, misalnya tegangan, resistansi, diode, continuity, atau kapasitor. Di sini juga ada frekuensi. Kita bisa mengukur frekuensi daripada jala-jala yang di rumah. Yang ini adalah miliampere. Bila switch ini diputar ke sini, maka dia akan bisa mengukur ampere meter. Berikutnya ada namanya tombol pemilih AC/DC yang letaknya pada ujung kiri atas warna kuning. Ada juga tombol batasan ringnya di sini. Tinggal tekan tombol ini, maka dia akan muncul batasannya. Kemudian ada tombol derail. Ini jarang dipakai ini. Kemudian ada tombol penahan hold. Hold ini apabila digital sinyal dari displaynya ini bergerak, maka bisa ditahan dengan menekan tombol hold. Kemudian ada tombol frekuensi. Bila kita memilih mengukur frekuensi, maka tinggal ditekan ini. Kemudian ada display digital. Display digital ini bentuknya adalah seperti ini, di mana di sini menampilkan 4 digit. Kemudian ada probe atau pencolok yang merah positif, sementara yang hitam adalah pencolok negatif. Kemudian tombol posisi off. Jadi kalau posisi defaultnya dia harus dimatikan di sini, di off kan, dengan cara memutar selektor ini ke bawah ke posisi off. Kemudian batasan tegangan AC. Ini jadi ringnya bawa ke sini selektor switchnya, tinggal neken-neken ini. Kemudian ada batasan impedansi, ada buzzer. Jadi dengan memutar selector switch ke sini, maka multimeter ini berfungsi sebagai apa yang ditunjuk pada yang tergambar di sini. Kemudian ada batasan frekuensi, ring frekuensi sini. Dia akan auto. Kemudian batasan arus. Ya, ini batasan arus, di mana ini selector switchnya harus dibawa ke sini. Nah, pada saat awal, begitu kita on-kan, maka multimeter digital akan melakukan searching, mengecek semua fitur-fitur yang ada di dalam display itu, ditampilkan beberapa saat, seperti misalnya auto, RS32C, tanda diode, buzzer, DH, rel, baterai, kilo, mega, ohm, persentase frekuensi, H, mikrofarad, mili, volt ampere, tanda minus, tanda sinus, tanda DC.
ini akan dicek oleh alat sehingga dia muncul sejenak dan berikutnya langsung ke alat pengukuran. Bentuk pengukuran yang muncul adalah dalam bentuk digital, yaitu 4 digit. Secara default dia akan auto dengan DC. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat sebuah multimeter digital yang memiliki beberapa tombol, di antaranya satu buah selektor switch yang mempunyai 5 langkah. Pada posisi awal dia posisi off. Langkah kedua adalah V, warna putih V, ada tanda garis, ada titik-titik 3 kali, ada gambar S tidur. Yang ini simbolnya adalah gelombang sinusoidal atau disebut dengan tegangan bolak-balik. Kalau ini adalah tegangan DC. Kemudian langkah ketiga ada warna kuning keemasan, ada lambang ohm, lambang diodo, lambang buzzer, dan lambang kapasitor. Apabila kita ingin menggunakan alat ini mengukur impedansi tahanan, baik buruknya sebuah diodo, untuk kontinuitas atau continuity dia akan mengeluarkan buzzer, dan juga termasuk mengukur kapasitor. Posisi selektor switch-nya harus dibawa ke posisi sini. Probe-nya adalah ini yang digunakan. Kemudian langkah yang keempat, ini HZ perset. Ini digunakan untuk mengukur frekuensi dari tegangan jala-jala listrik khusus yang sinusoidal. Tinggal memasukkan colokan 2 ini ke dalam soket atau sumber tegangan AC, maka diketahui dia sumber dari frekuensinya berapa yang dimiliki. Akan diketahui berapa frekuensi dari tegangan jala-jala tersebut. Selektornya dibawa ke sini, baru dicolokkan ke listriknya. Kemudian kalau yang ini mili ampere, sama ada tanda garis, ada titik 3 kali, ini artinya arus DC, sedangkan kalau ini arus AC. Selektornya tinggal menekan ini. Dengan menekan tombol select, kita akan mengukur tegangan AC atau arus AC kalau posisi di sini. Bila ditekan kembali, dia akan defaultnya kembali ke posisi DC. Nah, untuk display ini memiliki 4 digit. Titik pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, titik ini adalah menunjukkan angka desimalnya. Nah, kalau dia posisi auto, maka kita tidak perlu lagi memilih berapa besarannya, ringnya berapa. Alat ukur ini akan menunjukkan secara langsung otomatis hasil pengukurannya. Bila kita mengukur tegangan AC, maka selektor switch kita bawa ke posisi V, artinya kita mengukur tegangannya. Perhatikan, ini ada tombol auto. Kalau auto artinya kita tidak perlu men-setting lagi apakah dia AC ataupun DC. Sumber AC itu adalah sumber daya yang diberikan oleh listrik jala-jala di rumah. Yang besarnya berkisar 220 volt. Sedangkan untuk DC itu baterai. Baterai aki juga sama. Kemudian untuk selektor ketiga, kita akan melakukan pengukuran ohm, tahanan, diodo, continuity, dan kapasitor. Tinggal kita memilih. Defaultnya dia adalah ohm. Jadi tidak menekan tombol apa-apa di sini, dia sudah bisa mengukur tahanan. Dia akan otomatis. Kenapa OL? Karena dia sekarang posisinya ini hubung terbuka. Apabila dihubung singkat, dia akan menjadi nilainya 0. Artinya dia shock. Apabila ditekan select,
maka dia akan bergeser ke posisi dioda. Ini digunakan untuk mengukur dioda, apakah dioda itu baik atau tidak baik. Kemudian berikutnya setelah dioda apa nih? Buzzer. Kita akan menentukan test continuity, apakah nyambung atau tidak. Kalau nyambung dia akan berbunyi, kalau dia putus tidak berbunyi. Kemudian berikutnya kapasitor. Nah, untuk kapasitor dia sangat sensitif ya, satuannya adalah farad. H bisa nanofarad atau mikrofarad dan seterusnya. Nah, berikutnya kalau kita mengukur frekuensi, maka kita putar selector switch menuju ke tanda reset, artinya frekuensi dari jala-jala. Tinggal memasukkan ini. Kalau pergerakannya angkanya bervariatif, maka bisa tekan tombol hold untuk menahan biar tetap. Oke, demikian. Kemudian kalau miliampere, dengan memasang seri probe ini, maka dia akan mengukur arus secara otomatis, apakah dia DC atau AC. Defaultnya dia adalah DC. Bila kita ingin mengukur arus AC, maka ditekan tombol ini. Demikian tata cara penggunaan multimeter digital. Setelah itu kita kembalikan ke posisi 0, lalu dikemas kembali. Saya kira demikian. Terima kasih telah menonton video ini. Bila video ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, share, serta tekan tombol lonceng agar mendapat notifikasi serta tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Salam, sampai jumpa pada video berikutnya yang lebih menarik.